Dipastikan bahwa Polri telah melakukan penangkapan terhadap Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Saat ini Irjen Pol Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus setelah dilakukan gelar perkara pada pagi hari tadi. Kasus ini berawal dari beberapa hari yang lalu ketika Polda Metro Jaya mengungkap ada jaringan narkoba dan kemudian dari kasus itu diamankan 3 orang dari warga sipil. Pengembangan dari kasus ini ditemukan polisi berpangkat Bribka dan Kompol dengan jabatan Kapolsek ikut terlibat. Kemudian dari hal ini berkembang ke seorang pengedar dan kemudian berkembang juga ke polisi AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari sinilah kemudian ditemukan adanya keterlibatan dari Irjen Pol Teddy Minahasa yang merupakan Kapolda Sumbar. Berkaitan dengan kasus ini, Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kapolri akan meminta Kadif Propam untuk segera melakukan pemeriksaan secara etik. Tidak hanya itu, kemudian Irjen Pol TM juga akan dikenakan dengan kasus pidana, di mana kemudian Kapolda Metro Jaya yang akan mengusut kasus pidananya. Sebelumnya kita tahu pemirsa bahwa Kapolri beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan TR menunjuk Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur. Kasus ini kemudian akhirnya akan membuat Kapolri membatalkan TR yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu dan menerbitkan TR yang baru. Dengan demikian bisa dipastikan Irjen Pol Teddy Minahasa tidak akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Hal kedua yang juga disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo berkaitan dengan kasus judi online. Di mana dalam perkembangan pengungkapan kasus judi online, salah satu buron judi online yang disebut sebagai bandar judi online kakap yang bernama Apin BK berhasil ditangkap di Singapura dan rencananya nanti malam Apin BK yang disebut merupakan bos judi online di Sumatera Utara sudah bisa dibawa ke tanah air. Baik, kita akan langsung update informasi bagaimana kemudian suasana terkini di ruangan Rupatama, di mana kemudian beberapa saat yang lalu Kapolri baru saja selesai menyampaikan konferensi pers. Ada Marsina Tumundo di sana. Marsina Tumundo, apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh Kapolri pada sore hari ini? Ya, Egan, tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyampaikan keterangan pers. Ada 2 poin utama yang disampaikan oleh Kapolri, tetapi tentunya yang menjadi konfirmasi yang cukup penting dari Kapolri adalah terkait adanya kabar bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa terkait dengan salah satu dugaan kasus narkoba. Tadi sempat ditanyakan oleh awak media apakah betul Irjen TM atau Teddy Minahasa ini menjual salah satu barang bukti atau sekitar 5 kg barang bukti sabu yang sebelumnya merupakan barang bukti kasus peredaran gelap narkoba di Kota Bukit Tinggi. Kapolri mengatakan bahwa sudah mendapatkan temuan terkait dengan hal itu, tetapi memang secara teknis masih akan ditangani, salah satunya adalah oleh pihak Polda Metro Jaya. Sebelumnya keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa dalam dugaan peredaran gelap narkoba ini menjadi salah satu temuan dari pihak Polda Metro Jaya yang menemukan adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebelum sampai kepada nama Irjen Teddy Minahasa, ada sejumlah oknum atau anggota Polri yang juga terkait dengan kasus peredaran ini. Di antaranya adalah yang berpangkat Bribka dan juga berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Kemudian juga setelah ditelusuri akhirnya diketahui bahwa kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya ini kemudian juga berkaitan dengan adanya peredaran narkoba di Bukit Tinggi atau
yang juga melibatkan Kapolres Bukit Tinggi berpangkat AKBP. Nah, setelah diketahui bahwa ada keterlibatan dari anggota-anggota Polri dalam dugaan peredaran narkoba ini, kemudian pihak Kapolri meminta atau menginstruksikan agar terus ditelusuri dan akhirnya diketahui bahwa ada juga 3 orang warga sipil yang terlibat, termasuk juga muncul nama Irjen Polisi Teddy Minahasa. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan Irjen Teddy Minahasa sudah dilakukan penempatan khusus yang sebelumnya Irjen Teddy Minahasa ini juga sudah diamankan dan juga diperiksa oleh pihak Divisi Propam Mabes Polri, dan ia kemudian akan diproses selanjutnya. Dalam penempatan khusus ini akan dilakukan sejumlah langkah pemeriksaan, kemudian pembuktian, dan tentunya dilakukan sidang kode etik yang mana tadi disampaikan oleh Kapolri bahwa ancaman hukuman ataupun pelanggaran kode etik ini yang terbesar adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian pihak Kapolri juga menginstruksikan agar Kapolda Metro Jaya terus melanjutkan proses pidana. Jadi tentunya ada 2 proses yang harus dibedakan dalam keterlibatan Irjen Teddy dalam kasus narkoba ini. Tidak hanya dugaan pelanggaran kode etik saja, tetapi juga dugaan pelanggaran pidana, yang mana ini akan disampaikan atau ditelusuri, disidik lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan tadi ini juga belum dapat dipastikan apakah sudah ada tersangka dalam kasus pidana dugaan peredaran atau penjualan narkoba ini, dan tadi kami juga sudah sempat mencoba menanyakan kepada pihak Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, tetapi kemudian belum ada tanggapan yang disampaikan terkait dengan kasus yang tengah ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya saat ini yang juga menyeret nama Kapolda Sumatera Barat. Egan. Ya, Marcelina, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Irjen Pol Teddy Minahasa ini sudah ditunjuk untuk menjadi Kapolda Jawa Timur. Dengan adanya kasus narkoba yang menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa, siapa kemudian akan menggantikan posisinya menjadi Kapolda Jawa Timur? Apakah ada informasi itu? Ya, berdasarkan pernyataan dari pihak Kapolri bahwa terkait dengan posisi Kapolda Jawa Timur yang seharusnya ini dijabat oleh Irjen Teddy Minahasa dalam surat resmi pihak Kapolri yang telah disampaikan beberapa hari lalu. Nah, karena kemudian Irjen Teddy ini sedang diproses saat ini baik secara kode etik maupun dugaan pidana, maka dalam waktu dekat atau hari ini juga pihak Kapolri akan mengeluarkan TR atau surat pembatalan atas mutasi Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur, dan nantinya juga akan diberitahukan lebih lanjut siapa yang akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan sebelumnya adalah Irjen Polisi Niko Afinta. Kami masih akan mencoba mengonfirmasi atau kemudian nanti menunggu bagaimana keputusan dari Kapolri menempatkan jajarannya sebagai Kapolda Jawa Timur. Egan. Baik, tidak hanya kemudian mengenai kasus narkoba yang menjerat Irjen Pol TM, ada juga informasi mengenai pengungkapan terbaru kasus judi online. Apa poin-poin penting yang disampaikan Kapolri berkaitan dengan kasus judi online, Marcelina? Ya, betul sekali Egan, bahwa tadi dalam poin kedua yang disampaikan oleh Kapolri bahwa pihak kepolisian juga telah mengetahui adanya penangkapan dari salah satu atau terkait dengan kasus judi online, yang mana tadi Kapolri mengawalinya dengan menegaskan bahwa terkait dengan dugaan judi online atau yang seringkali disebutkan adanya dugaan terbentuk konsorsium 303, ini menjadi komitmen dari pihak kepolisian untuk bisa mengungkapnya secara tegas, bahkan kalaupun ini terkait dengan anggota-anggota Polri atau oknum kepolisian sendiri, ini juga akan diusut secara tuntas atau diberikan tindakan yang tegas. Nah, terkait dengan temuan kasus judi online ini, pihak Kapolri mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pihak kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah berkoordinasi dengan kepolisian di Raja Malaysia untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu buron kelas kakap dalam kasus perjudian,
yang disebutkan atas nama Apin BK. Dan terkait dengan penangkapan tersebut ditargetkan atau dijadwalkan bahwa buron tersebut ini akan dibawa ke tanah air pada malam hari ini rencananya, dan kemudian tentunya nanti akan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Terkait dengan hal konferensi pers tadi juga telah disampaikan oleh Kapolri bahwa tentunya setelah tadi pada siang hari tadi juga dilakukan adanya pertemuan antara Kapolri dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Ada beberapa catatan penting yang akan menjadi poin-poin evaluasi dari kepolisian untuk nantinya mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Dan beberapa langkahnya tentu tidak hanya terkait dengan kasus yang baru-baru ini ditangani oleh Polri terkait dengan FS, tetapi juga sampai kepada kasus-kasus dugaan narkoba ataupun dugaan judi online yang pada saat konferensi pers tadi ini juga diungkapkan oleh pihak kepolisian. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Marcelina Tumudo langsung dari Mabes Polri, Jakarta.